Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Dina Mardiana dan teman saya Meisa, dan saya Hana bisa menyapa teman-teman semua dalam podcast himpunan mahasiswa biologi. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program kerja unggulan Himabio. Oke, pasti penasaran kan semuanya apa sih program unggulan dari Himabio ini? Sekilas mengenai Himabio, perlu teman-teman ketahui bahwa Himabio merupakan himpunan mahasiswa biologi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan Himabio itu merupakan salah satu organisasi atau himpunan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang paling tua. Dari sekian banyaknya program kerja pada periode tahun ini, ada salah satu program kerja unggulan kita yang dinanti-nantikan oleh semua orang, teman-teman. Salah satunya adalah amfibi. Apa sih itu amfibi? Oh iya ya, kalian belum tahu apa itu amfibi. Amfibi merupakan apresiasi mahasiswa pendidikan biologi, di mana di amfibi ini kita menyelenggarakan beberapa perlombaan. Ada LCTB, LHTI, dan MTQ, teman-teman. Nah, mengenai amfibi ini tadi kan sudah Dina jelaskan ya apa itu amfibi. Terus apa sih tujuan dari menyelenggarakannya amfibi ini? Tujuan dari kita menyelenggarakan kegiatan amfibi ini yaitu untuk mengasah kemampuan, meningkatkan kreativitas, inovasi dalam bidang kebiologian yang kami selenggarakan di tahun 2023 ini. Nah baik, kenapa sih amfibi ini menjadi program yang dinanti-nantikan Teh Dina? Oke, benar. Kenapa amfibi ini menjadi program unggulan yang dinanti-nantikan oleh semua orang? Karena amfibi ini menjadi ajang kompetensi bagi peserta didik di tingkat SMA sederajat dalam bidang kebiologian. Amfibi 2023 ini merupakan amfibi yang ke-16. Oke teman-teman, yang ke-16 ya, berarti sudah beberapa tahun ke belakang kita sudah menyelenggarakan amfibi ini. Bagaimana tidak dinanti-nantikan, betul gak teman-teman? Betul. Nah, tadi kan sudah saya bahas mengenai di dalam amfibi itu ada beberapa lombaan, salah satunya ada LCTB. Nah, Teh Meisa, apa sih LCTB yang ada di amfibi ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Teh Dina, Betul. Jadi LCTB itu singkatan dari Lomba Cepat Tepat Biologi. Nah, jadi dalam perlombaan ini kami itu mewadahi peserta didik untuk menyalurkan bakat-bakatnya dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat dan juga tepat. Nah, tak lupa juga dalam LCTB ini kita nanti ada melakukan praktikum juga. Betul. Berarti di sini ada 3 sesi ya, Teh Iya. Meisa, mulai dari penyisihan, ada semifinal, lalu ada finalnya, ada praktikumnya, teman-teman. Ingatkan ya itu. Nah, untuk sesi penyisihan itu dan juga semifinal kita lakukan secara daring melalui web ya. Webnya itu web ujian. Kemudian untuk finalnya itu kita melakukan praktikum dan juga pengisian soal secara luring di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, jadi ingatkan ya teman-teman apa yang telah dibahas oleh Teh Meisa mengenai LCTB ini. Baik, untuk selanjutnya ketentuan apa saja sih yang ada di perlombaan ini? Nah, untuk ketentuannya itu pesertanya itu dari tingkat SMA sederajat. Kita itu perlombaannya tingkat Kota Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan juga Cianjur. Nah, untuk perlombaan ini itu bersifat kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada 3 peserta dan pesertanya itu bisa campur perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi untuk setiap sekolah itu dapat mengirimkan maksimal 3 grup. 3 grup, teman-teman. Ingat ya, satu sekolah hanya boleh mengirimkan 3 grup. Sekedar informasi juga untuk teman-teman semua, jadi timeline dari LCTB itu mulai dari pendaftarannya kita udah membuka pendaftaran ini dari tanggal 3 April sampai tanggal 18 Juli 2023. Kemudian nanti technical meetingnya kita lakukan di tanggal 18 Juli. Selanjutnya untuk simulasi perlombaan, jadi sebelum melaksanakan perlombaan kita akan melakukan simulasi dari WebI ujiannya itu pada tanggal 20 Juli. Nah, untuk pelaksanaannya dari mulai penyisihan sampai nanti semifinal itu di tanggal 24 sampai 27 Juli 2023. Oke, ingat-ingat ya teman-teman timelinenya juga jarak dari pendaftaran kepada kegiatan intinya itu cukup lama, jadi teman-teman bisa mempersiapkan
perlombaan ini? Pasti teman-teman kepo dong, walaupun kita dari kebiologian karena cakupan biologi itu banyak. Nah, materi apa saja sih yang ada di dalam perlombaan kali ini? Oke, nah untuk materinya itu dalam materi mengisi soal ya, itu ada 10. Yaitu yang pertama ada sistematika hewan, sistematika tumbuhan, struktur perkembangan hewan, struktur pengembangan tumbuhan, genetika, evolusi, biologi sel, dan juga ekologi dan ada mikrobiologi. Nah, untuk praktikumnya nih kita kasih sedikit bocoran kali ya. Nah, untuk praktikumnya itu kita nanti akan melakukan praktikum kladogram, teman-teman. Nah, udah kita sepil nih praktikumnya, kita praktikum apa? Kladogram. Oke, jadi buat teman-teman, ayo kalian harus punya semangat yang tinggi untuk mengikuti perlombaan ini karena akan memberikan banyak pengalaman. Seru loh. Nah, kita sudah membahas mengenai satu perlombaan yaitu lomba cepat tepat biologi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam Amfibi ke-16 itu ada perlombaan. Salah satunya, yang kedua kali ya, bukan salah satunya, adalah LKTI. Apa sih LKTI? Baik, untuk LKTI sendiri merupakan lomba yang mewadahi peserta untuk berinovasi dan menuangkan idenya dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan, sains, dan teknologi. Nah, tadi kan di LCTB juga ada alurnya ya, seperti penyisihan, semifinal, jam final. Nah, di LKTI juga pasti ada dong alurnya dan pasti juga berbeda. Alurnya jadi kayak gimana Teh Hana? Oke, jadi pada perlombaan LKTI ini ada 2 babak, yaitu penyisihan dan final. Di mana pada babak penyisihan peserta wajib membuat karya tulis ilmiah dari 3 subtema seperti pendidikan, sains, dan teknologi. Dengan sistematika ada cover, lembar pengesahan, surat pernyataan, abstraksi, daftar isi, lalu isi yang terdiri dari 1 sampai 4. Bab, daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Untuk babak finalnya, peserta akan melakukan presentasi hasil karya tulis ilmiah yang dibuatnya. Nah, itu ya teman-teman, ingat alurnya itu bahwa di LKTI itu ada 2 babak. Yang pertama ada penyisihan dan babak final yang akan dilakukan secara luring ya di Universitas Muhammadiyah dengan melakukan presentasi dengan apa yang kalian tulis. Nah, kalian pasti kepo dong, ketentuan di dalam perlombaan LKTI itu seperti apa? Ketentuannya yaitu ada 7. Yang pertama, peserta adalah siswa SMA atau MA sederajat yang aktif. Yang kedua, perlombaan bersifat kelompok. Yang ketiga, peserta mendapat rekomendasi dari kepala sekolah untuk mengikuti LKTI. Yang keempat, setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 kelompok. Yang kelima, setiap kelompok hanya boleh mengirimkan 1 karya tulis. Yang keenam, 1 peserta hanya mengikuti 1 kelompok. Dan yang terakhir yaitu setiap kelompok memakai seragam yang sama pada pelaksanaan presentasi. Nah, ada for your information yang terpenting untuk kalian yang akan disampaikan oleh Teh Hana mulai dari timeline dan apa saja sih subtema yang ada di LKTI di Amfibi ke-16 ini. Baik, untuk pendaftarannya dari LKTI ini dari tanggal 1 April sampai 17 Juli 2023. Untuk pengumpulannya karya tulis ilmiah ini pada tanggal 17 sampai 19 Juli. Baik, untuk pengumumannya yaitu pada tanggal 23 Juli dan technical meetingnya yaitu 24 Juli dan finalnya yaitu 29 Juli 2023. Nah, untuk subtemanya yaitu ada 3, yaitu pendidikan, inovasi, karya kreatif media pembelajaran di bidang pendidikan guna mewujudkan SDGs. Yang kedua yaitu sains, kreativitas generasi muda dalam menciptakan inovasi terhadap pelestarian lingkungan di era Society 5.0. Yang ketiga ada teknologi, yaitu optimalisasi penggunaan teknologi dan pengelolaan lingkungan. Oke, Teh Hana sudah menjelaskan mengenai timeline dari LKTI mulai dari pendaftaran sampai kepada final dan juga udah dijelaskan subtema dari pendidikan, sains, dan teknologi. Oke, berarti kalian harus sudah mengingat timelinenya dan juga subtemanya yang diharapkan dengan jeda waktu yang lumayan panjang. Teman-teman bisa mengikuti LKTI ini untuk menambah pengalaman kalian, betul? Betul. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas LCTB, LKTI juga sudah dibahas. Nah, kita masuk nih ke perlombaan yang selanjutnya yaitu MTQ. Nah, apa sih itu
mengenai MTQ kayaknya teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa itu MTQ. Jadi MTQ itu adalah musabaqah tilawatil Quran yang merupakan upaya konkret nih, selain kita ada pembelajaran dari kebiologian, tapi kita juga tetap mengutamakan al-Islamnya teman-teman. Makanya di Amfibi ini berkolaborasi dengan Gemilab, kita menyelenggarakan MTQ ini yang dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan sebuah wadah inovasi, motivasi dan prestasi pada tilawatil Quran yang syarat akan keislaman juga untuk mengagungkan Al-Quran gitu ya. Untuk ketentuan pesertanya merupakan siswa-siswi SMA sederajat. Peserta mengikuti lomba secara individu atau tunggal. Setiap peserta dapat didampingi oleh satu pendamping yang berasal dari sekolah yang sama dengan peserta. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 peserta dalam perlombaan ini. Nah, tadi kan ketentuan pesertanya ya. Nah, sekarang itu ada ketentuan dari perlombaan MTQ-nya. Jadi, peserta itu wajib melakukan technical meeting. Jika peserta tidak melakukan technical meeting, maka peserta akan dianggap menyetujui segala peraturannya. Kemudian, perlombaan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, jadi nanti pada saat sedang perlombaan, dipastikan juga jaringan internetnya lancar dan juga stabil, dan kamera juga harus dalam keadaan on karena hal ini akan mengurangi tindak kecurangan. Kemudian peserta juga dipersilahkan memilih satu surat dari subtema yang tersedia untuk dibacakan. Nah, peserta juga diperbolehkan laki-laki maupun perempuan. Nah, setiap peserta itu berpenampilan rapi dan juga sopan. Nah, setiap penampilan itu disediakan waktu selama 10 menit dimulai pada saat peserta mengucapkan salam. Nah, kurang atau lebih dari ketentuan waktu penampilan yang telah ditentukan itu dapat mengurangi nilai ya teman-teman, dapat mengurangi nilai kalian. Kemudian untuk urutan tampil itu sesuai dengan nomor pendaftaran, dan juga setiap peserta memakai mushaf masing-masing. Jadi setiap peserta juga wajib mengikuti setiap rangkaian dari kegiatan MTQ ini. Oke, tadi sudah dibahas mengenai ketentuan dari MTQ. Hal yang paling terpenting dalam kegiatan ini adalah timeline-nya teman-teman. Oke, catat ya. Mulai dari pendaftaran kita sudah membuka pada tanggal 19 April sampai dengan 11 Juli 2023. Untuk technical meeting di tanggal 11 Juli 2023. Pelaksanaan perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Juli 2023 dan pengumuman di tanggal 30 Juli 2023. Nah, teman-teman, kita udah ngomong panjang lebar ya mengenai kegiatan Amfibi ini yang diselenggarakan oleh Himabio di tahun 2023 ini. Ingat ya teman-teman, timeline yang sudah kita sebutkan mulai dari perlombaan LCTB, LKTI, dan MTQ. Besar harapan kami teman-teman bisa berpartisipasi di Amfibi ke-16 ini. Kami tunggu partisipasi teman-teman di Amfibi ke-16 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Salam hangat dari kita bertiga. Saya Dina, Saya Meisa. Saya Hana. kami undur diri. Wassalamualaikum